Kisah Gus Maksum, pendekar rambut api dari Lirboyo. Dilansir dari bacaini.id. Kiai Haji Maksum Jauhari adalah legenda pondok pesantren Lirboyo Kediri. Selain menjaga ilmu agama, Gus Maksum juga dikenal sebagai pendekar pilih tanding di tanah air. Meski jasadnya telah wafat pada tanggal 21 Januari 2003 silam, nama Gus Maksum masih disebut banyak orang hingga sekarang. Gus Maksum adalah ikon kejayaan ilmu bela diri santri pondok pesantren Lirboyo. Ajang pertarungan silat pencak dor menjadi salah satu momentum kemenangan yang ditinggalkan Gus Maksum semasa hidupnya. Gus Maksum adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kinigoro, Kediri. Usai menyelesaikan pendidikan dasar di SD Kinigoro, Gus Maksum melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo. Selebihnya, sisa masa mudanya dihabiskan untuk berkeliling dari kota ke kota mencari ilmu silat, tenaga dalam, pengobatan, dan kejadukan. Salah satu tempat yang menjadi jujukan Gus Maksum belajar silat adalah Ahmad Fatoni, seorang pendekar di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, yang beraliran Cikaret dan Cikalong. Di luar itu, Gus Maksum juga berburu ilmu kepada sejumlah kiai di Kediri, Blitar, dan Cirebon. Badrul Huda Zainal Abidin atau Gus Bidin, keponakan Gus Maksum, disebut-sebut mewarisi ilmu silat pamannya. Menyebutkan jika Gus Maksum adalah pendekar yang tak memiliki lawan di masanya. Rambutnya yang dibiarkan gondrong menjadi ciri khas Gus Maksum sehingga dijuluki pendekar si rambut api. Konon rambut beliau bisa menjadi api, kata Gus Bidin. Media massa nasional kala itu pernah menulis pernyataan Gus Maksum yang menantang semua dukun santet untuk menyantet dirinya. Dan beberapa santri menyebut upaya penyantetan kepada Gus Maksum selalu gagal. Segala macam ilmu hitam tak akan ada yang mempan kepada dirinya. Hingga kini Gus Bidin masih menempati rumah kediaman Gus Maksum, tempat di depan Masjid Lama Pondok Lirboyo. Rumah itu tak banyak mengalami perubahan wajah selain penambahan beberapa ruang di belakang. Selain itu, keberadaan monyet-monyet yang dulu menempati halaman di depan rumah Gus Maksum juga sudah tidak tampak. Penumpasan PKI di era penumpasan Partai Komunis Indonesia di wilayah Kediri dan sekitarnya, nama Gus Maksum berdiri di urutan teratas. Selain membela pesantren dan Nahdlatul Ulama yang menjadi musuh ideologis PKI, Gus Maksum mempunyai alasan khusus untuk mengangkat senjata dalam penumpasan itu. Pondok pesantren milik ayahnya di Kinigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, pernah diserbu oleh PKI. Bahkan di masjid pondok yang tengah dipergunakan kegiatan oleh aktivitas Islam yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia atau dalam singkatan PPI. Kala itu mereka sedang menggelar kegiatan mental training atau mantra di Kanigoro. Kanigoro terkenal sebagai basis PKI. Kawasan ini penghasil tebu untuk pabrik gula Ngedirejo. Buruh tani di sana kebanyakan bervariasi dengan barisan tani Indonesia. Di masa itu gerakan dan mobilitas para politik makin meningkat, baik berupa kampanye maupun pawai. Suatu pagi usai menjalankan sahur di bulan Ramadan, masa PKI tiba-tiba bergerak ke sekitaran Masjid Kiai Haji Abdullah Jauhari. Mereka menyisir perumahan warga untuk mencari peserta PII yang menginap di rumah warga. Sebagai masa penyerbu masjid dan melempar serta menginjak-injak Al-Quran. Tak hanya itu, peserta PII dan Kiai Abdullah Jauhari juga diajak menuju kantor polisi sektor. Setelah situasi reda, mereka kembali dipulangkan ke tempat asal. Perilaku masa PKI pada ayah
wajahnya ini menjadi salah satu kemarahan Gus Maksum. Dalam peristiwa penumpasan PKI tersebut, almarhum Kiai Haji Idris Marzuki pernah menyampaikan jika kala dirinya berbagi tugas dengan Gus Maksum. Kiai Idris Marzuki bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan pondok, sedangkan Gus Maksum berperang menumpas PKI dengan dibantu TNI. Kiai Wong Cilik meski bersatu pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Gus Maksum tak pernah memutuskan jarak dengan masyarakat di luar pondok. Setiap hari tamunya berasal dari berbagai kalangan, mulai pejabat, politisi hingga masyarakat biasa. Dan hebatnya Gus Maksum tak pernah memberi perlakuan istimewa kepada tamu-tamu penting. Semua harus antri sesuai kedatangannya. Semasa hidup Gus Maksum, Johari tak dikenal sebagai kiai pondok. Alih-alih kewibawaan, Gus Maksum justru kerap keluyuran dan berinteraksi dengan masyarakat di luar pondok. Setiap kedatangan Gus Maksum seperti karomah bagi siapapun yang dikunjungi untuk mengadukan persoalan sehari-hari. Mulai usaha bangkrut, terlilit hutang, punya musuh, konflik rumah tangga, suami penjudi, dan lain sebagainya berkelindan di tangan Gus Maksum. Beliau juga tak segan meresmikan musola kecil di dalam gang, meski kala itu pergaulannya sudah di jajaran elit. Kedatangan Gus Maksum selalu dieluk-elukan masyarakat. Gus Maksum tak hanya menjadi milik Pondok Lirboyo, tetapi seluruh lapisan masyarakat yang mengenalnya. Tradisi pencak dor, perang tanding antara sesama pesilat adalah salah satu metode pengajaran Gus Maksum kepada santrinya. Untuk menguji tingkat penguasaan jurus yang diajarkan, Gus Maksum meminta mereka untuk perang tanding. Jadi itu semacam ujian, kata Gus Bidin. Sehingga kini tradisi perang tanding ini masih dipertahankan oleh Gus Bidin sebagai pengajar silat yang menjadi ekstrakurikuler pendidikan Pondok Pesantren Lirboyo. Hanya saja ajang pencak dor saat ini tidak hanya dikhususkan untuk santri, tetapi terbuka lebar untuk masyarakat umum. Semua pendekar bisa naik ke atas gelanggang untuk beradu silat dan saling menjatuhkan. Satu-satunya peraturan yang dibuat penyelenggara pertandingan adalah di atas lawan, di bawah kawan. Yang artinya tak boleh ada dendam di luar gelanggang meskipun sebelumnya terlibat adu jotos yang sangat keras. Itulah pencak silat yang diajarkan Gus Maksum.